Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa kelas 8 SMP ya. Bertemu lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Para siswa kelas 8, setelah kemarin kita mempelajari sistem gerak pada manusia, saatnya sekarang kita mempelajari sistem gerak pada hewan ya. Masih materi yang sama, yaitu materi IPA kelas 8 SMP semester 1 ya. Langsung saja mari kita mulai ya. Kita mempelajari sistem gerak pada hewan berpedoman masih buku yang sama, yaitu buku terbitan Kemdikbud untuk kelas 8 kurikulum 2013 ya. Langsung saja mari kita mulai ya. Kita bandingkan dulu beberapa kecepatan lari hewan yang ada di darat ya. Di sini contohnya gajah. Gajah itu kecepatan geraknya itu 25 km per jam ya. Hebat ya. Kemudian kerbau 50 km per jam, lebih cepat lagi. Kemudian kuda 76 km per jam, ini juga lebih cepat lagi. Tambah lagi kijang 97 km per jam. Dan macan atau citah yaitu 112 km per jam. Dan masih banyak hewan-hewan yang lain ya, seperti itu ya. Selain citah ada ular, kemudian ada jerapah ya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas ya. Hewan bergerak ke berbagai tujuan, antara lain untuk melindungi diri dari predator atau untuk mencari mangsa ya. Macam-macam gerak pada hewan itu di dalam air, di udara dan juga di darat. Bagian yang pertama kita bahas yaitu gerak hewan dalam air. Hewan dalam air pasti kita identik dengan ikan ya, karena memang sebagian besar hewan di dalam air itu adalah ikan ya. Kita bahas dulu tentang air ya. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara ya. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Nah, kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di darat ya, di dalam air maksudnya, itu dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air ya. Makanya kita melihat ikan itu berenang-berenang di air itu kelihatan badannya ringan dan bergeraknya juga bebas ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan di air agar dia bebas bergerak itu adalah bentuk torpedo ya, atau streamline ya. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliak-liuk dari sisi ke sisi dengan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Nah, ini contohnya ikan ya. Nah, tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan ke dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas, biasanya berupa gas oksigen ya.
Kita lanjutkan lagi. Masih tentang hewan yang hidup di air ya. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya ya. Nah, ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Tapi jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Jadi gerakannya lambat ya. Berbeda dengan ikan yang hidup di dalam air. Bebek dapat terapung di atas air karena memanfaatkan prinsip tegangan permukaan ya. Nah, tegangan permukaan itu apa? Nah, ini kita bahas. Tegangan permukaan merupakan peristiwa yang diakibatkan adanya gaya kohesi antar molekul-molekul air. Selain nyamuk, anggang-anggang juga memanfaatkan gaya tegangan permukaan untuk dapat bergerak di permukaan air. Nah, kita lihat gambar 1.3. Ini dia ya. Jadi di sini air itu di atasnya ada tegangan permukaan sehingga ini anggang-anggang ini tidak tenggelam ya. Sama juga dengan nyamuk ya. Hewan yang memanfaatkan sifat tegangan permukaan air. Contohnya nyamuk yang sedang bertelur dan yang kedua ini adalah anggang-anggang. Kita lanjutkan. Sekarang hewan yang bergerak tapi di dalam udara. Nah, siapa berarti? Ya, bangsa burung. Nah, cara burung dapat terbang dan melawan gravitasi bumi. Gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi hewan-hewan yang terbang di udara. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap, makanya bisa terbang dengan sayapnya, mengepakkan sayap plak-plak-plak gitu ya. Nah, prinsip yang sama diterapkan pada pesawat terbang. Contohnya pada gambar 1.44, kita lihat. Ini dia ya. Ini ya. Ini mengepakkan sayapnya seperti ini dan ini dimanfaatkan untuk ini ya. Pada sayap pesawat terbang. Prinsipnya itu sama ya. Langsung kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut airfoil ya, seperti ini pada gambar 1.18 ini ya. Gaya dorong sayap ke bawah nih. Gaya angkat burung ke atas. F aksi sama dengan F reaksi ya. Gaya yang bekerja pada saat burung terbang. Ya, seperti ini. Nah, ini ya. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Nah, ini itu sesuai dengan hukum Newton 3, yaitu F aksi, F reaksi ya. Ketika benda pertama memberikan gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi pada benda pertama. Hal inilah yang membuat burung dapat terangkat ke atas. Agar lebih jelasnya, nah ini ada gambar 1.18 ya, sayap mengepak ini ya ke bawah, dan ini gaya angkat burung ke atas ya. F aksi, F reaksi ya. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Nah,
Sekarang kita masuk gerakan hewan yang ada di darat ya. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Bayangkan bila kita berjalan ya, seseorang akan mulai berjalan dengan menginjak lantai dengan kakinya. Lantai kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah pada orang tersebut. Dan gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut maju ke depan sehingga bisa berjalan ya. Dengan cara yang sama, seekor burung yang terbang ke depan memberikan gaya pada udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke belakang. Tetapi udara tersebut mendorong balik sayap burung itu untuk ke depan sehingga bisa terbang ya. Nah, gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun, perbedaan struktur, tulang, serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Lain halnya dengan kuda, harimau, dan kijang. Ketika hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat sehingga larinya juga sangat kencang ya. Nah, ini ya. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Nah, ini ya yang menyebabkan lebih cepat ya daripada kuda. Nah, pembelajaran tentang materi gerak pada hewan sudah selesai ya. Tadi kita sudah membahasnya yaitu gerak di dalam air, gerak di udara, dan gerak di daratan ya. Semoga bermanfaat bagi siswa-siswi SMP kelas 8. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.